Presiden Prabowo bertemu PM Malaysia Anwar Ibrahim. Final Piala AFF U23 2025 Timnas Indonesia melawan Vietnam malam ini di GBK Senayan. Pembunuh bocah laki-laki Palestina Amerika tewas di penjara. Halo, apa kabar Anda pemirsa setia Berita Nasional TV? Senang sekali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali untuk informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini. Apa agenda pertemuan tersebut dan apa hasilnya? Informasi selengkapnya akan disampaikan Isyakar langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Ya pemirsa, hari ini pada tanggal 29 Juli 2025 Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan Jakarta, di mana pada kedatangan tadi Perdana Menteri Malaysia disambut langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang selanjutnya kedua negara ini memperkenalkan para delegasi masing-masing, dan setelah itu kedua pemimpin negara langsung melakukan pertemuan secara tet-a-tet untuk membahas sejumlah isu penting. Pemirsa, dalam pertemuan yang diagendakan kali ini, di mana salah satu agendanya yaitu adalah merupakan agenda konsultasi tahunan ke-13 antara Indonesia dengan Malaysia yang telah menjadi tradisi sejak tahun 2004, di mana sebelumnya ini Annual Consultation Indonesia dan Malaysia ini terakhir kali ini digelar pada tahun 2017 di Kuching, Sarawak, Malaysia. Dengan demikian bahwa pertemuan kali ini merupakan menjadi yang pertama dalam 7 tahun terakhir. Dan yang paling penting adalah dalam pertemuan kali ini, selain memperkuat hubungan bilateral dan membahas isu strategis termasuk kerjasama di berbagai bidang, pemimpin kedua negara ini juga bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan juga global yang menjadi kepentingan bersama. Dan pemirsa, sebagai informasi bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia kali ini merupakan pertemuan yang ke-6 sejak dilantiknya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, yang ini menandakan bahwa kedua pemimpin negara memiliki kedekatan dan eratnya hubungan bilateral antara kedua negara. Dalam pertemuan kali ini, Presiden Prabowo ini memperkenalkan para delegasinya, yaitu para Menteri Kabinet, diantaranya ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian juga ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Sekretaris Kabinet ada Teddy Wijaya. Dan rencananya Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto ini dijadwalkan akan mengunjungi Sekretariat ASEAN di Jakarta atas undangan Sekretaris Jenderal ASEAN. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Istana Kepresidenan Jakarta. Ishakan dan Galuh Anggara melaporkan. Informasi selanjutnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung posko kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Pekanbaru Riau. Wapres menekankan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Total ada 51 orang ditetapkan sebagai tersangka. Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertolak ke Riau meninjau posko kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di sekitar Pangkalan Udara TNI AU Rusmin Nurjadin, Pekanbaru pada Senin 28 Juli 2025. Di sini, Wapres memastikan penanganan Karhutla di Riau dilaksanakan secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan. Hal ini sebagai bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kapasitas mitigasi dan respons bencana, khususnya di wilayah rawan Karhutla yang secara historis mengalami kebakaran setiap tahun. Gibran mendengarkan paparan visual mengenai kondisi terkini sebaran titik api serta strategi penanggulangan yang sedang dijalankan seperti operasi modifikasi cuaca. Hasil pemantauan, Wapres menilai kondisi Karhutla di Riau saat ini sudah terkendali. Meski begitu, Gibran menekankan penting langkah-langkah preventif mencegah kebakaran meluas di masa mendatang, termasuk penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Saat ini sudah ada 51 ditetapkan sebagai tersangka.
Selain itu, Gibran menyoroti regulasi serta pengawasan dalam pembukaan lahan, agar aktivitas tersebut berjalan sesuai aturan dan tidak merusak lingkungan. Khususnya untuk Rio ini sudah sangat berkurang. Tadi kalau teman-teman media tahu waktu kita landing, keadaannya kan sudah mendung ya. Ini karena ada proses modifikasi cuaca dan juga rutin ada waterbombing. Jadi saya lihat untuk di Rio ini sudah cukup terkendali. Ke depan tadi sudah dipaparkan sudah ada 51 orang yang menjadi tersangka. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming belak-belakan soal skor final Piala AFF U23 2025 antara Timnas Indonesia melawan Vietnam. Lantas apa kata Gibran? Seperti diketahui, Gibran penyuka sepak bola. Sebagai informasi, final Piala AFF U23 2025 Indonesia versus Vietnam digelar malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selasa malam 29 Juli 2025 menjadi penentu siapa yang bakal menyandang juara dan mengangkat trofi Piala AFF U23 2025. Di final, Timnas Indonesia bertanding melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Mengenai skor final Piala AFF U23 2025, Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka buka suara. Wapres memprediksi anak asuh pelatih Gerald Vandenberg akan mampu menumbangkan Vietnam dengan skor 3-0. Menurut Gibran, Timnas Indonesia sedang on fire. Pertandingan kedua kesebelasan diprediksi berlangsung sengit sebab Timnas Vietnam berambisi mengincar gelar ketiga setelah 2022 dan 2023. Sementara itu, Indonesia bertekad membidik title kedua sejak terakhir kali menyandang juara pada 2019. Sebelumnya, Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke babak final Piala AFF U23 2025 usai mengalahkan Timnas Thailand di babak semifinal melalui adu penalti pada Jumat 25 Juli 2025. Kalau saya lihat Timnas lagi on fire ya, mungkin bisa 3-0 lah. Ya? Kita diajak nggak, Mas? Enggak. Nonton nggak, Mas? Nonton sendiri lah ya. Nonton di rumah aja lah. Atau bisa nonton di TV, nonton langsung lebih baik ya. Lagi on fire, semoga bisa menang lagi ya. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, malam ini Timnas Indonesia bertemu Vietnam di final Piala AFF U23 2025 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Jelang final, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi pesan, lantas apa wejangan diberikan mantan Presiden Inter Milan itu? Ini dia selengkapnya. Timnas Indonesia melaju ke final Piala AFF U23 2025 usai menumbangkan Thailand dengan adu penalti 7-6 Jumat lalu. Di final, Indonesia berhadapan dengan Vietnam usai mengalahkan Filipina dengan skor 2-1. Kini, skuad Garuda Muda menghadapi tim berjuluk The Golden Star Warriors di laga final Piala AFF U23 malam ini di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Untuk meraih posisi juara, Indonesia harus menumpaskan impian Vietnam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memprediksi Vietnam akan memberikan perlawanan sengit kepada Timnas U23. Vietnam merupakan tim tersukses di Piala AFF U23. Erick Thohir meminta Kadek Arel dan kawan-kawan berani bermain lebih keras, tetapi bukan untuk mencederai. Siapa yang waktu itu ke Thailand ya, U23? Kamu ingat permainan mereka? Nah, di sini kita tuan rumah, kita harus berani main keras, tapi bukan buat mencederai ya. Mereka sudah 3 kali masuk final, 2 kali juara. Tapi ingat, ini... Dikutip dari akun Instagram Erick Thohir, mantan Presiden Inter Milan mengatakan Timnas harus fokus selama 90 menit. Supporter Timnas Indonesia buka suara soal pertandingan dan tebak skor final Piala AFF U23 2025 yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta malam ini pukul 8. Lantas apa kata mereka? Diperkirakan pertandingan Indonesia dan Vietnam akan berlangsung sengit lantaran kedua tim memperebutkan gelar juara. Berikut tanggapan supporter Garuda Muda.
Saya optimis Indonesia menang ya, 1-0 dari saya. Prediksi Mas Andre, siapa sih yang ngegolin? Pasti strikernya dong, James Reven. Siapa lagi kalau bukan James Reven? Kalau buat saya sendiri, menurut saya skor 1-0, Indonesia 1. Kenapa 1-0? Karena dari permainan Indonesia yang kemarin-kemarin itu udah bagus banget. Mungkin sekarang lebih bisa untuk meningkat lagi. Oke, harapannya nih untuk timnas Indonesia nanti malam tuh apa, Mas? Menang dong, Oke. menang pastinya. Mas Anda. Sama-sama, Kak. Indonesia sih yang menang dengan skor 2-1. Kenapa kok bisa optimis banget Indonesia bakalan menang? Ya, karena pemain Indonesia kan sekarang lagi bagus-bagus, Mbak. Oke, kira-kira ada nggak pemain favorit di tim Indonesia nih? Saya sih sukanya Arkan Kakak. Kenapa sukanya? Ya, saya suka aja karena dia keren banget, Mbak. Jago banget dia. Oke, ada harapan terakhir nggak buat Indonesia supaya sukses dan menang? Ya, harapan saya semoga Indonesia menang dan bisa membawa nama Indonesia ke seluruh mata dunia. Oke, Ya, itu. makasih, Mas. Indonesia menurut saya bakal menang sih. Karena timnya udah jago-jago, terus pemainnya juga solid-solid. Jadi nanti bakalan ngajak teman-teman ke GBK? nonton Iya, malam? bakal ke GBK nanti malam sih. Harapannya terakhir buat Indonesia apa nih supaya menang? Harapan terakhir semoga Indonesia masuk ke Piala Dunia. Terus juga Kondisi terkini pasca kebakaran Pasar Taman Puring. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Petang. Pemirsa, pedagang mengais puing-puing sisa kebakaran yang bisa digunakan sebagai imbas si jago merah melanda Pasar Taman Puring di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dilaporkan kebakaran menghanguskan 551 kios. Tempat dagang berikut produknya di Pasar Taman Puring terletak di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terlihat gosong dan jadi abu. Dilaporkan ada 551 kios ludes terbakar. Bahkan di lantai 2 pasar sudah tak terlihat. Pada Selasa pagi masih ada titik api kecil dan kepulan asap. Sejumlah pedagang berdatangan ke lokasi kebakaran. Mereka hanya bisa pasrah melihat kiosnya ludes terbakar dan tidak ada barang dagangan bisa diselamatkan. Di antara pedagang, ada yang mengais sisa puing-puing berharap masih ada benda yang bisa digunakan. Saya kios 3 kebakar, semua habis. Saya jualan saya di ransel, peralatan perempuan semua. Ini musibah bersama Pak, semua nggak ada yang keambil Pak. Habis semua, rata semua. Kalau dihitung-hitung kerugian saya sekitar sedikitnya 50 juta lah. Memang namanya musibah ada aja, cuman ini kayaknya terlalu terbesar juga sih. Rencananya, polisi akan datang dan menyelidiki lokasi kebakaran untuk mengungkap penyebab kebakaran. Saya juga monitor apakah ada korban atau tidak. Tetapi apa yang menjadi pertanyaan kamu tadi memang di sana sudah 3 kali. Dan untuk itu kita akan tentunya tetap akan kita perbaiki, kita persiapkan. Karena pasar itu adalah pasar rakyat yang dibutuhkan oleh rakyat setempat. Dan itu pasar yang aktivitasnya masih sangat tinggi. Tetapi tentunya dengan adanya kebakaran ini kita akan bantu untuk perbaiki fasilitas yang ada. Sebelumnya, pada Senin petang, Pasar Taman Puring kebakaran. Dugaan sementara api pertama kali muncul dari salah satu kios yang sudah tutup dan berada di tengah pasar. Si jago merah berhasil dijinakkan 7 jam, kemudian dengan 118 petugas dan 30 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Muhalko Pandi, Berita Nasional TV. Sejumlah aktivis sebagai saksi terlapor diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Kuasa hukum terlapor menantang Jokowi jangan asal tuduh. Seperti diketahui, Jokowi melaporkan Roy Suryo CS di Polda Metro Jaya. Didampingi oleh kuasa hukum Ahmad Kozinuddin, Rahmat Himran, juru bicara tim pembela ulama dan aktivis, Dr. Julia dan seorang YouTuber Sunarto penuhi panggilan penyidik Subdit Kamnek Polda Metro Jaya Senin siang.
Kondisi sakit tak mengurungkan niat Rahmat Himran untuk hadir memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Kaki yang membekak tak menghalanginya untuk tetap mengikuti proses hukum sebagai saksi. Di tempat yang sama, kuasa hukum Ahmad Kozinuddin menyayangkan ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam pemeriksaan sebelumnya. Padahal aktivis yang dipanggil sebagai saksi hadir tanpa alasan. Kuasa hukum juga menyampaikan akan mengkonfirmasi langsung kepada penyidik terkait kebenaran penyitaan ijazah Jokowi. Lebih lanjut, Kozinuddin juga menantang Jokowi untuk menyebut langsung siapa tokoh besar yang diduga berada di balik perjuangan mereka. Kami juga nanti ingin mengkonfirmasi, memastikan apakah benar ijazah saudara Joko Widodo yang konon, saya sebut konon ya karena kami belum melihat langsung, yang konon ijazah itu sudah disita baik SMA-nya juga S1 UGM-nya oleh penyidik Polda Metro Jaya. Nanti kami akan lihat apakah saksi-saksi sebelum diperiksa ditunjukkan sebuah dokumen ijazah S1 dan SMA milik Jokowi, lalu ditanyakan apakah saudara pernah melihat ijazah ini, apakah saudara setelah melihat ijazah ini yakin bahwa ijazah saudara Jokowi asli dan seterusnya. Nah, dari situ baru kita bisa meyakini bahwa memang ijazah itu disita, tapi belum sampai tahap apakah itu asli atau tidak. Karena barang yang hanya dilihat sekilas belum tentu juga bisa kita simpulkan asli atau tidak, tapi bisa kita konfirmasi bahwa ijazah itu benar memang disita penyidik ketika ditunjukkan kepada saksi sebelum diperiksa. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak! Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Sehingga ketika saudara Joko Widodo berusaha mengalihkan ini kepada aktivitas politik, bahkan dengan tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah, ada orang besar, ada yang ingin mendowngrade, ada yang ingin menjatuhkan reputasi politiknya, sejatinya saat itulah saudara Joko Widodo sendiri yang sedang berpolitik. Sebelumnya penyidik disebut telah menyita ijazah SMA dan S1 Jokowi pada pemeriksaan di Polresta Surakarta pada hari Rabu 23 Juli 2025. Kozinuddin mengajak publik mengawal penanganan kasus agar barang bukti tak hilang dan proses hukum tetap transparan. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi perkembangan kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas terlilit lakban di kepala. Sufmi Dasko Ahmad menyebut Komisi 3 DPR sudah meminta kepolisian segera melaporkan perkembangan hasil penyelidikan kasus tersebut. Pihak kepolisian saat ini masih mengusut kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Pasalnya kasus tersebut menjadi tanda tanya usai ditemukan tewas dalam keadaan kepala terlilit lakban. Oleh karena itu, pihak kepolisian masih terus melakukan berbagai upaya gelar perkara untuk menemukan penyebab dari kematian diplomat Kemenlu. Bahkan Komisi 3 DPR juga meminta kepada pihak kepolisian untuk dapat melaporkan hasil penyelidikan kasus kematian tersebut. Saya nggak tahu ya, tapi ini teman-teman di Komisi 3 itu juga sudah meminta laporan kematian perkara kepada pihak kepolisian. Ya. Dari Jakarta, Ade Chandra, Berita Nasional TV melaporkan. Ya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri sudah berkomunikasi kepada 15 WNI yang berada di perbatasan daerah konflik di Thailand dan Kamboja. Sufmi Dasko Ahmad berharap keadaan di perbatasan segera membaik, terlebih Kamboja sepakat gencatan senjata dengan Thailand. Sebanyak 15 warga negara Indonesia berada di perbatasan negara Thailand dan Kamboja. Hal ini menjadi kekhawatiran dengan adanya konflik yang memanas sehingga menimbulkan beberapa korban yang tewas. Oleh karena itu, Wakil Ketua DPR RI Dasko memastikan pemerintah telah melakukan komunikasi dengan WNI yang berada di wilayah tersebut melalui Kementerian Luar Negeri. Dasko mengatakan pemerintah kini masih melihat perkembangan konflik kedua negara tersebut sebelum nantinya dilakukan evakuasi WNI.
Pasalnya, negara Kamboja bersepakat untuk gencatan senjata dengan Thailand usai Amerika Serikat dan Malaysia menyerukan perdamaian. Ya, kami sudah minta kepada Kementerian Luar Negeri untuk proaktif dan berkomunikasi kepada warga negara kita di sana. Dan kita juga sudah mendapatkan informasi bahwa sudah ada dari Kementerian Luar Negeri yang melakukan komunikasi. Ya, kita lihat perkembangannya. Kalau keadaannya membaik, dan kita juga tahu bahwa ada keinginan dari pihak Kamboja untuk gencatan senjata, kita harapkan bahwa keadaan di sana lebih baik sehingga tindakan-tindakan lebih lanjut mungkin tidak perlu dilakukan. Dari Jakarta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Aturan yang akan dibuat dalam Pemirsa, pimpinan DPR RI menyambut baik tindakan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang akan memfasilitasi pertemuan pimpinan Thailand dan Kamboja untuk membahas perundingan gencatan senjata. Menurut pimpinan DPR RI, persaudaraan negara-negara ASEAN sangat kuat sehingga diharapkan tidak ada terjadi lagi konflik antar negara. Konflik bersenjata di perbatasan antara Thailand dan Kamboja kini telah memburuk hingga menewaskan beberapa orang. Konflik tersebut membuat beberapa negara ikut serta dalam menyerukan perdamaian, salah satunya Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tidak hanya itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga akan memfasilitasi pertemuan kedua negara untuk membahas perundingan gencatan senjata. Hal ini disambut baik langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sukmi Dasko Ahmad yang menegaskan agar negara-negara kawasan ASEAN tidak lagi terjadi konflik. Dasko menilai persaudaraan negara-negara ASEAN sangat kuat dan memiliki hubungan baik antar negara. Ya, kita harapkan di kawasan ASEAN ini kan tidak terjadi sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Karena persaudaraan ASEAN ini kan sesungguhnya kuat. Nah, sehingga inisiasi dari Perdana Menteri Malaysia untuk mempertemukan Thailand dan Kamboja itu patut kita apresiasi. Dari Jakarta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, petugas damkar dituntut multitasking. Selain memadamkan si jago merah, ia harus bisa melayani masyarakat yang membutuhkan bantuannya. Di Lebak, Banten, petugas damkar berusaha melepaskan cincin yang nyangkut di jari tangan remaja. Gerinda digunakan untuk memotong cincin tersebut. Petugas pemadam kebakaran atau damkar berusaha melepaskan cincin berada di salah satu jari tangan remaja bernama Febrian Syah, seorang pelajar asal Kampung Cidarame, Desa Sukajadi, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten. Dibutuhkan ekstra hati-hati agar petugas damkar bisa melepaskan cincin dan jari tidak mengalami luka. Akhirnya, damkar Pos Sektor 5 Bayah menggunakan gerinda mini untuk memotong cincin secara perlahan-lahan. Selama proses pelepasan, air diberikan ke bagian jari guna mengurangi panas dan menghindari luka. Cincin berhasil dilepaskan tanpa melukai korban. Menurut petugas damkar, cincin digunakan Febriansyah merupakan cincin ditemukan di halaman sekolah, lalu dipakai tanpa mengetahui resikonya. Yang tersangkut di jarinya. Menurut pelapor bahwa dia temukan di halaman sekolah, lalu dipakai. Pada saat hendak dibuka, cincinnya tersangkut tidak bisa terbuka. Ya, pada akhirnya lari saran dari warga untuk mendatangi damkar Kabupaten Lebak. Lebih jauh, petugas damkar menghimbau masyarakat selalu berhati-hati saat menggunakan aksesoris seperti cincin, terutama berukuran tidak sesuai karena bisa membahayakan diri sendiri. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pembunuh bocah laki-laki Palestina Amerika diganjar hukuman 53 tahun penjara tewas di Bui. Joseph Suba, 73 tahun, dijatuhi kurungan badan selama puluhan tahun sejak 3 bulan lalu. Seorang pemilik properti Joseph Shuba, 73 tahun, dijatuhi hukuman 53 tahun di Bui lantaran terbukti membunuh seorang anak laki-laki Palestina Amerika berusia 6 tahun dan melukai ibu korban bernama Hanan Shahin.
Joseph Shuba divonis hukuman puluhan tahun di penjara pada April lalu. Ia dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan Wadi Al-Fayumi dan melukai ibu korban. Shuba menargetkan kedua korban pada Oktober 2023 sebagai respon perang Israel dan Hamas yang dimulai beberapa hari sebelumnya. Shuba meninggal pada Kamis malam dalam tahanan Departemen Permasyarakatan Illinois. Demikian pernyataan dari kantor Sheriff Kabupaten Will. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian berita nasional petang telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.